Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membahas sejarah dari negara Jepang yang cukup terkenal dan juga mengharukan. Kisah ini datang dari salah satu tentara Jepang yang dia nggak tahu kalau Perang Dunia Kedua itu sudah berakhir, namun dia masih tetap bertahan dan bersembunyi hingga hampir 30 tahun. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke kisahnya. Jadi berawal dari seorang penjelajah bernama Suzuki Norio yang lahir pada April 1949. Ia adalah seorang penjelajah atau petualang. Dia ini sangat suka bepergian dari hutan ke hutan manapun. Dan pada tahun 1974 saat itu ia menjadwalkan untuk bepergian ke Filipina dan berencana untuk mencari seseorang di dalam hutan itu. Ia mencari Letnan Hiro Onoda yang pada saat itu sudah sangat ramai diperbincangkan bahwa ada seorang prajurit yang masih berada di dalam hutan sejak Perang Dunia Kedua hingga saat ini belum juga kembali dan dinyatakan masih hidup dan berada di dalam hutan di Pulau Lubang, Filipina pada saat itu. Dan saat itu ia benar-benar mencari Hiro Onoda dan masuk ke hutan di pulau tersebut. Awalnya dia cukup kesulitan untuk menemukan satu orang ini di dalam hutan belantara. Hingga pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan Hiro Onoda. Sebenarnya Hiro ini tetap waspada ya dengan kedatangan orang asing yaitu Norio Suzuki ini. Tetapi Norio ini berkata kepada Hiro dengan panggilan ala Jepang yaitu Onoda-san, Kaisar dan orang-orang Jepang mengkhawatirkanmu. Itu kata si Suzuki. Dan pada saat itu Hiro mau nih berkomunikasi dengan Norio atau Suzuki ya. Dan pada saat berbincang, Norio Suzuki berkata bahwa Hiro Onoda, perang sudah berakhir dan seharusnya Hiro Onoda menyerahkan diri saja dan mengakhiri semua ini. Hiro pun menjawab kalau dia tidak akan meninggalkan pulau itu sampai dia dibebas tugaskan oleh seorang perwira atasan. Itu artinya dia tidak akan berhenti berperang sebelum mendapatkan perintah dari atasannya. Gila ya. Akhirnya Norio Suzuki menerima semua yang dikatakan oleh Hiro Onoda karena semua yang disampaikan masuk akal. Bagaimanapun juga Hiro ini adalah seorang prajurit yang pelatihannya cukup lumayan ekstrim ya. Bahwa dia ini harus berjuang sampai mati dan dia melakukannya. Sebenarnya siapa Hiro Onoda ini? Kenapa dia baru ditemukan selama itu? Hiro Onoda lahir pada tanggal 19 Maret 1922 yang lahir di Wakayama, Jepang. Ia adalah putra dari pasangan bernama Tanejiro Onoda dan Tamai Onoda. Ia dibesarkan di keluarga yang berjiwa pejuang karena turun-temurun dari nenek moyangnya ini seorang samurai. Itulah kenapa Hiro Onoda ini memiliki jiwa pejuang yang cukup tinggi. Dan saat umurnya 18 tahun, Hiro ini mendaftarkan diri ke Kaisaran Jepang sebagai seorang pejuang. Tepat 1 tahun sebelum Jepang berperang dengan Amerika saat itu, Jepang menyerang Pearl Harbor. Dan saat itulah Amerika dan Jepang mulai bersitegang dan juga berperang. Pada saat itu, Hiro Onoda masuk nih ke dalam deretan prajurit tentara Kekaisaran Jepang untuk berperang melawan Amerika. Dan saat di kemiliteran, Hiro ini dilatih sebagai perwira intelijen kelas komando Futamata di sekolah Nakano, sebuah pusat pelatihan militer khusus yang mengajarkan tentang teknik militer yang tidak konvensional atau tidak seharusnya gitu ya. Di sana dia diajarkan tentang propaganda, perang gerilya, kontra intelijen dan juga sabotase. Jadi secara garis besar orang yang ada di sana itu seperti dicuci otaknya, diracuni atau didoktrin pikirannya bahwa peperangan ini sebuah keharusan dan tidak boleh takut mati. Mereka harus menyerahkan hidup mereka untuk membela Kekaisaran Jepang. Dan pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang telah berhasil menguasai daerah Filipina. Mereka berhasil nih merebut kendali dari pemerintah Filipina
dan juga berhasil merebut kependudukan Amerika Serikat yang lebih dulu merebut kendali Filipina. Selang 2 tahun kemudian, pada tahun 1944, tepatnya di Pulau Lubang, Filipina, sebenarnya pada saat itu, pasukan Jepang ini rupanya sudah mulai tidak kompak dan mulai bercerai-berai ketika berada di pulau tersebut. Dan kesempatan itu membuat Amerika Serikat dan juga sekutu sangat mudah nih ketika menyerang Filipina yang dikuasai Jepang dan langsung mengusir Jepang. Dan pada situasi tersebut ya udah sangat banyak tentara Jepang yang dipaksa untuk keluar dari pulau-pulau besar yang ada di negara tersebut. Mereka semua nih dipaksa mundur hingga membuat mereka mau nggak mau berpindah-pindah dari pulau ke pulau-pulau yang kecil termasuk Pulau Lubang. Pada tahun 1944 juga itu bertepatan saat Onoda dan prajurit lain selesai mengikuti pelatihan. Mereka pun ikut terjun dan diperintahkan melakukan penyerangan gerilya. Dengan keahlian yang dia dapatkan bersama teman-temannya saat pelatihan ya, dia ditugaskan untuk menahan pasukan Amerika dan juga Filipina selama mungkin. Namun sayangnya nih, ketika Hiro Onoda tiba di pulau tersebut, prajurit lain yang sudah lebih dulu berada di sana dan pangkatnya jauh di atas Hiro Onoda, mereka nih menolak keras ya taktik yang diberikan oleh Hiro. Jadi ditolak mentah-mentah gitu aja. Karena mereka masih menerapkan kerja yang lama, yaitu bertahan dan menyerang. Dan pada tanggal 28 Februari 1945, Jepang kalah telak karena tidak menggunakan taktik baru yang diusulkan Hiro atau prajurit baru. Sebenarnya ya, Hiro Onoda ini sudah memprediksi bahwa mereka akan kalah telak dengan apa yang Hiro pelajari saat pelatihan dan juga situasi kondisi di lapangan. Dan akhirnya Hiro mengajak beberapa rekannya untuk kumpul. Jadi ada 3 rekan prajuritnya, yaitu Yuichi Akatsu, prajurit Kinishichi Kozuka, dan Kopral Soichi Shimada bersama Hiro Onoda. Akhirnya Hiro Onoda nih memerintahkan ketiga rekannya bersama Hiro untuk masuk ke dalam hutan untuk melakukan perang gerilya yang sudah mereka pelajari. Dan dalam bertahan hidup, mereka memakan segala sesuatu yang ada di dalam hutan. Bahkan mereka juga membawa beras yang mereka curi. Mereka juga mengambil daging dari hasil ternak yang ditinggalkan oleh para warga. Selama mereka berada di dalam hutan, mereka tetap nih terus melakukan gerilya. By the way, mereka juga sama sekali nggak dapat informasi apapun dari luar dan tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana ya. Dan pada bulan Agustus 1945, di mana perang antara Amerika dan Jepang ini sudah berakhir, sebenarnya Hiro ini sudah menyadari nih adanya jeda perang. Namun Hiro nggak tahu kalau perang ini sebenarnya sudah berakhir. Dan ketika itu Hiro dan pasukannya meneruskan nih perjuangan saat ketika sudah damai, orang-orang tidak lagi nih menggenggam senjata ya. Hiro kan masih nih megang senjata. Dia mulai memerangi para petani dan orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Itu tuh orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba diserang sama mereka, sama Hiro dan yang lainnya. Dengan keadaan tersebut ya, orang-orang di luar hutan menyadari bahwa masih ada orang atau tentara Jepang yang masih berada di dalam hutan, yang masih memasang status siaga dan juga sigap seperti layaknya peperangan. Pemerintah saat itu mengirimkan beberapa petugas untuk mencari para tentara Jepang dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa perang ini sudah berakhir. Intinya sih disuruh balik ya, bukan buat ditangkap. Tapi ternyata polisi yang datang malah diserang nih dan diajak berperang sama mereka. Yang mereka pikir itu adalah tentara-tentara baru dari musuh yang mereka nggak tahu kalau itu adalah polisi Filipina yang justru mau menolong mereka untuk pulang. Sebenarnya di sini karena nggak ada komunikasi ya, bahkan sampai Amerika sendiri nih memastikan dan mencari cara agar orang-orang yang berada di dalam hutan ini bisa mengetahui informasi terbaru atas perdamaian antara negara Jepang dan juga negara Amerika. Karena gini ya, takutnya kan warga sipil nih tiba-tiba masuk ke hutan, mau cari kayu kayak atau apa lah ya di dalam hutan, tiba-tiba didor gimana, kan bahaya gitu ya. Bahaya banget lah, bukan bahaya gitu. Bahaya banget.
Sebenarnya di sini juga lucu ya, karena ketika Amerika mencari cara untuk membantu Filipina untuk bisa memberitahu atau berkomunikasi dengan pasukan di dalam hutan, Amerika pun berpikir nih, pikiran di Amerika itu bahwa di dalam hutan itu ada banyak ratusan tentara yang berada di dalam hutan tersebut. Makanya Amerika ini nggak mau ngambil resiko untuk mendatangi hutan tersebut gitu, atau langsung nanti disangkanya mau perang ya kan. Setelah dipikir lama ya, Amerika akhirnya mendapatkan cara, yaitu menjatuhkan selebaran kertas dari pesawat yang dijatuhkan ke dalam hutan tersebut agar kelompok gerilya yang dipimpin Hiro ini bisa membaca tulisan itu. Memang kelompok ini mendapatkan selebaran informasi tersebut ya, bahwa perang ini sudah berakhir. Sayangnya Hiro dan kelompoknya berpikir bahwa surat tersebut adalah propaganda. Mereka berpikir bahwa mereka ini pasti dijebak. Nanti kalau mereka udah keluar, mereka akan didor gitu. Akhirnya sampai situ mereka mengabaikan selebaran tersebut. Sulit banget ya ampun, rumit. Nggak kalah rumit sama hubungan kalian sama pasangan, aduh. Pada akhir tahun 1945, selebaran itu pun tetap disebarkan aja nih terus-menerus. Dan selebaran itu dibuat atau dicetak dengan jelas nih. Dari Jepangnya langsung, bahkan ditandatangani oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita dari Satuan 14. Mereka menyebarkan selebaran itu dan Hiro Onoda beserta rekannya mendapatkan selebaran itu lagi ya. Dan dengan hati-hati, ia mulai mempelajarinya. Setelah dibaca dan dipelajari, mereka ini memutuskan bahwa selebaran itu palsu. Itu adalah propaganda dan mereka memutuskan untuk terus berjuang. Gimana? Sulit, rumit. Bikin dia percaya bahwa perang ini udah selesai itu susah. Karena ya yang dia tahu kan Jepang itu tidak mungkin menyerah. Itu yang diajarkan saat pelatihan gitu. Kalau kalah bisa terjadi ya, tapi kalau nyerah itu nggak mungkin. Karena balik lagi, saat pelatihan nih mereka dilatih, didoktrin untuk tidak menyerah, lebih baik mati daripada harus nyerah. Dan hingga akhirnya mereka melanjutkan nih gerilya di sebuah pedesaan sambil menghindari gerilyawan pihak Filipina. Dan 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1949, prajurit Yuichi Akatsu mulai percaya nih bahwa perang ini sebenarnya sudah berakhir. Karena apa? Karena dia melihat situasi kayak kok nggak ada kegiatan perang ya, nggak ada juga nih bom yang terdengar gitu. Akhirnya ia memilih untuk meninggalkan unitnya dan memilih tinggal sendiri selama 6 bulan sebelum akhirnya menyerah kepada Angkatan Darat Filipina pada Maret 1950. Penyerahan Akatsu membuat seluruh dunia tahu bahwa Jepang masih ada yang belum menyerah di Pulau Lubang. Dan dari keterangan Akatsu itulah Amerika Serikat menghubungi keluarga para tentara Jepang tersebut dan mendapatkan nih foto keluarga dan juga surat dari keluarga para prajurit ini ya, dengan tujuan agar mereka ini mau pulang gitu. Jadi udah dipakai nih kayak foto keluarganya, surat dari keluarganya biar mereka itu mau pulang ya. Cari cara biar mereka ayolah pulang. Ini keluarga lu sendiri nih yang meminta lu buat pulang, dan harusnya lu udah percaya kalau emang perang itu sudah berakhir. Jadi Amerika nih nggak berhenti sampai situ, Amerika terus membantu ya agar para prajurit ini bersedia untuk balik lagi dan berkumpul lagi sama keluarganya. Pada tahun 1952, foto-foto dan surat keluarga ini pun disebarkan lagi ke dalam hutan, dan hal itu dilakukan agar Onoda dan lainnya percaya. Dan ketika selebaran itu dibaca lagi oleh unit Hiro Onoda, ia malah berpikir bahwa justru keluarganya itu berada di bawah tekanan Amerika atau menjadi tahanan. Kayak sulit banget gitu bikin para tentara ini percaya kalau perang itu udah selesai gitu. Gagal lagi nih ya kan, karena Hiro ini tetap kekeh untuk tetap bertahan di dalam hutan. Dan beberapa tahun kemudian, Kopral Soichi Shimada meninggal karena ditembak oleh regu pencari dari Filipina yang sedang mencari buronan. Dan saat itu Hiro Onoda hanya tinggal berdua aja nih dengan
Kenshichi Kozuka. Beberapa tahun berlalu, tepatnya tahun 1972, Kenshichi Kozuka dibunuh dengan cara ditembak oleh polisi saat mereka berdua sedang membakar lumbung padi di sebuah desa. Karena saat itu mereka ini kan sudah dianggap bukan lagi gerilyawan ya, tapi justru dianggapnya penjahat atau teroris. Karena sudah tidak percaya bahwa perang juga udah berakhir ya, sampai akhirnya malah menjarah di desa-desa. Dan sejak saat itu tersisalah tinggal Hiro Onoda sendirian. Namun dia tetap melancarkan perang melawan satu negara meskipun dia sendirian. Jadi dia sendiri versus pemerintahan Filipina atau negara Filipina. Setelah Akatsu menyerah ya hingga kematian rekan-rekannya, publik Jepang nih udah memahami, udah tahu gitu ya, bahwa sebenarnya tinggal Hiro Onoda aja nih yang masih bertahan di hutan Pulau Lubang di Filipina. Jadi yang tadinya mereka berpikir ada ratusan orang, ternyata enggak, memang cuma ada 4 orang ini, itu pun dari kesaksiannya Akatsu. Hingga akhirnya Suzuki Norio menemukannya. Norio Suzuki pun kembali nih ya ke Jepang dan juga memberitahu kepada pemerintahan Jepang tentang kondisi dari prajuritnya yaitu Hiro Onoda dan menyampaikan permintaan Hiro Onoda untuk dibebas tugaskan dari perang. Akhirnya pemerintah pun mencari tahu militer atau atasan dari Hiro Onoda. Intinya sih cari siapa sih nih atasannya si Onoda ini ya pada tahun 1945 lalu. Ia bernama Mayor Yoshimi Taniguchi. Sejak perang usai, ia beralih profesi menjadi seorang penjual buku. Dan Mayor Yoshimi ini langsung diminta untuk menjemput Hiro Onoda. Ia diterbangkan ke Filipina menuju Pulau Lubang untuk bertemu Hiro, dan pada tanggal 9 Maret 1974 di usia 52 tahun, Hiro Onoda pun muncul dari dalam hutan. Di sini Hiro Onoda masih mengenakan seragam militernya yang kondisinya udah compang-camping ya, dengan memegang senapan dan juga pedang dinasnya yang masih dalam kondisi yang prima dan siap untuk membunuh atau berperang. Dan pada saat itu Mayor Yoshimi datang dengan mengenakan seragam resminya, dan Hiro Onoda diberikan perintah terakhir dari atasannya itu untuk menyerahkan senapannya dan pulang ke Jepang dan bertemu keluarga dan juga menyelesaikan tugas negaranya. Pada awalnya pertemuan Hiro Onoda dengan Mayor sebenarnya masih ada kecurigaan dari Onoda ini ya, bahwa semua ini adalah sebuah jebakan. Namun mau tidak mau dia adalah seorang prajurit yang harus mentaati atasannya. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, diserahkan deh itu senapannya. Dan saat itu tahun 1974 Hiro Onoda dinyatakan ditemukan setelah 29 tahun berada di dalam Pulau Lubang. Dan saat upacara kecil nih untuk pembebasan tugasnya, Hiro Onoda juga menyerahkan 500 peluru, sabuk pedang, belati, dan pedang upacara yang ia simpan di dalam kotak yang dia bawa. Dan dia juga melakukan penghormatan terakhir kepada bendera Jepang dan ia mengakhiri tugasnya sebagai tentara. Dia juga melakukan penyerahan diri di depan Presiden Jepang dan juga dia diampuni ya atas kejahatannya. Maksudnya kejahatan perang ya yang dia lakukan. Setelah 27 tahun, Hiro Onoda kembali ke Jepang dan ia disambut oleh masyarakat, bahkan warga bersorak-sorai menyambut pahlawan mereka. Ini adalah bukti ya bahwa tentara Jepang bukanlah tentara yang sembarangan. Mereka ini rela mati dan berjuang hingga titik akhir untuk negaranya. Dan saat kembali ke negaranya, Onoda ini sedikit tidak percaya dengan perubahan Jepang pada saat itu. Dan bahkan ia nggak percaya nih bahwa negaranya bisa menyerah dalam perang. Bahkan kekaisaran Jepang dibubarkan oleh sekutu. Hiro juga mencari tahu nih apa sih yang membuat negara ini menyerah, apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah ia mengetahui, ia pun kaget, ia menangis setelah mengetahui bahwa negaranya dibom oleh Amerika dan sekutu dalam kejadian bom Hiroshima Nagasaki. Dan sangat banyak korban yang tewas saat itu. Itulah alasan nih kenapa Jepang menyerah.
Pada tahun 1975, Hiro memilih untuk pindah ke Brazil dan memulai keluarga dan hidup barunya di sana dengan memelihara ternak. Dia juga sempat nih balik ke Jepang dan membuat camp alam untuk anak-anak. Dan Hiro Onoda meninggal pada usia 91 tahun pada 6 Januari tahun 2014. Dia meninggal karena gagal jantung. By the way, Suzuki Norio nih orang yang mencari ya, sang penjelajah ya. Ia disebutkan meninggal pada November 1986 saat usianya 37 tahun. Ia dikabarkan meninggal akibat terkena longsoran salju di pegunungan Himalaya. Gila ya, itu hampir 30 tahun dia kegetak, dia tetap kekeh gitu kalau misalkan di luar sana itu lagi perang gitu. Nggak kebayang sumpah. 27 tahun, 29 tahun, maaf. 29 tahun dia bersembunyi dan dia tinggal sendirian di hutan dan dia menganggap kalau misalkan di luar itu masih perang, padahal perang itu udah berakhir. Dia masih pakai seragam tentara yang lama dalam keadaan yang aku nggak kebayang. Tapi itu adalah bukti ya kalau orang Jepang benar-benar apa mas? Patuh. Benar-benar patuh, benar-benar taat dan benar-benar disiplin bahkan sampai sekarang. Makanya negaranya cepet banget majunya. Ya itu negara Jepang maksudnya. Sama negara aku juga banyak apa cepet kok majunya ya kan. Aman, cepet banget, saking cepetnya aku tidak menyadari. Itu Hiro Onoda agaknya Hiro Tada bukan? Bukan. Bukannya sama Hiro Tada kan? Bukan gak ada hubungan sama sekali sama Hiro Tada. Mohon maaf Hiro Tada. Itu selama 30 tahun ya. Padahal orang lain itu bermaksud untuk ngasih tahu nih dari selebaran ya kan, dikirim dari didatangi langsung malah diajak perang sampai akhirnya selebaran itu setiap saat itu selalu disebarkan apapun itu caranya, dari berita-berita bahkan dari negara Jepangnya sendiri dan sudah ditandatangani, sampai dari foto ataupun keluarga gitu ya, surat dari keluarga. Tetap nih si Hiro ini nggak percaya, dia tetap mengabaikan kalau misalkan semua itu adalah propaganda gitu. Dia ini dicariin, lu tuh dicariin loh Bang Hiro, tapi kenapa lu nggak mau percaya gitu. Tapi memang apa ya, memang di negara Jepang itu terkenal amat sangat patuh dan juga taat ya kan. Tapi seharusnya dia lebih bersyukur lah dibanding gue main petak umpet aja kagak dicariin sampai gue selesai ngaji, sampai gue kagak ngaji. Itu sih ya udah, kenapa sih harus ceritain gue ya. Semoga bermanfaat, terima kasih udah nonton. Jangan sampai kalian main petak umpet nggak nyari teman kalian ya, harus inget lu punya temen anjir. Jangan ketawa, jangan sampai itu posisi gue mau ngaji ya kan, karena gantian sama ikro berapa gitu gue lupa. Akhirnya kita yang di luar itu ya main petak umpet, tumben-tumbenan nih gue diajakin, biasanya mah kagak diajakin kan. Ini gue diajakin, biasanya kalau diajakin juga disuruhnya jaga. Nah ini mah kagak, gue disuruh ikutan buat ngumpet. Tapi ternyata yang gue pikir, oh gue berhasil nih, mereka nggak bisa nemuin gue. Padahal ternyata enggak, gue kagak dicariin cuy. Mereka ngaji, dan gue sampai selesai ngaji gue masih ngumpet, kagak dicariin. Gedek sampai sekarang nih. Udah jangan gitu dong, jahat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye, sampai ketemu di video-video selanjutnya.